warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Yusa Suganda. Di sini saya akan meresponsi bab 1 sampai bab 4 yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini, SHMH, beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi, SHMH. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Bab 2. Tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua. Unsur objektif. Yang pertama perbuatan atau kelakuan. Yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga unsur melawan hukum. Unsur subjektif. Yang pertama kesengajaan atau dolus. Yang kedua kealpaan atau kulfa. Yang ketiga niat atau foreman. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR pasal 131 sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP: yang pertama, alasan politis. Yang kedua, alasan sosiologis. Yang ketiga, alasan praktis. Yang keempat, alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. Rekriminalisasi. 4. Depenalisasi. 5. Mitigating. Metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evolusi atau evolusionis. Yang kedua, kompromis. Yang ketiga, global. Bab 4. Hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindakan pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama, teori syarat mutlak. Yang kedua, teori individualisasi. Yang ketiga, teori generalisasi.